Sudah, Jo? Amang, apa? Karena pendeta ya. Abang ke kamera itu lebih fokus Oke. yang besar. Ke sini ya. Ya, Oke. itu juga mendampingi sebenarnya. Oke. Sudah, Jo? Sahabat Suara Tabian, kami sangat bersyukur ada waktu dan ruang untuk kami berbincang dengan senator yang baru dari Sumatera Utara. Kita tahu senator itu menjadi wakil dari daerah 4 orang per provinsi. Salah satu pendeta Penrat Siagian. Beliau ini pendeta dan kemudian masuk menjadi ya perwakilan dari Sumatera Utara, menjadi politisi. Banyak hal yang kita tanyakan. Shalom Horas, Pak Pendeta. Horas Bang. Sebenarnya kita berkali-kali ketemu karena Iya. mungkin diskusi di Yayasan Komunikasi berkali-kali kita ketemu. Yayasan Komunikasi ya, yang di Matraman ya. Iya. Jadi saya sudah dengar Bang Penrat itu, saya panggil Abang ya. Siap. Ya ini kritis ini, sebelum jadi senator saya dengar, waduh hebat juga ini pendeta. Memang seorang seperti memberi pertanyaan untuk kita gitu. Saya mau bertanya nih, karena kami dengar sebagai senator dan tidak, maaf ini kan Abang kan belum terkenal di Sumatera Utara, tapi bisa terpilih menjadi senator. 4 orang loh dari provinsi Sumatera. Dan suara terbanyak kedua. Tolong ceritakan bagaimana Bang? Kami dengar juga tidak banyak akomodasi untuk disiapkan karena memang tidak banyak ya. Betul. Tolong. Ya, yang pertama saya pikir gini ya. Saya mau cerita sedikit ini kenapa supaya kawan-kawan Suara Tapian ya memahami juga kenapa sih seorang pendeta kemudian memilih jalur politik begitu ya dan DPD. Jadi saya pikir penting ini untuk sebagai sebuah pemahaman tentang apa itu DPD gitu ya. Jadi memang latar belakang saya kan seorang aktivis ya. Sejak tahun 90-an saya sudah aktivis lah, katakanlah begitu, di Sumatera Utara. Kemudian dari Sumatera Utara ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta. Jadi sebenarnya saya sebagai pendeta itu mungkin hanya dari masa pelayanan saya sekarang sejak tamat tahun 2000 sekolah teologi itu hanya 5 tahun 6 tahun saya pernah melayani jemaat. Jadi selebihnya sekitar lebih dari 19 tahun gitu ya, sejak tahun 2000 itu saya lebih banyak melakukan pendampingan. Jadi di kalangan gereja yang gereja dengan pelayanan jemaat saya memang kurang aktif ya, artinya kurang dikenal. Tapi pelayanan saya sejak sejak tahun 2000 paling 5 tahun 6 tahun saya melayani jemaat. Setelah itu saya memang melakukan pelayanan di jalanan begitu, dalam tanda petik lah ya, di jalanan ya, dari daerah ke daerah, dari kampung ke kampung, dari persoalan satu ke persoalan berikutnya di seluruh Indonesia. Jadi mungkin Indonesia ini nggak ada yang belum saya jalani dalam kerangka selama 20 tahun terakhir ya. Sebelum saya jadi anggota DPD ini, mungkin 20 tahun terakhir nggak ada satupun provinsi yang belum saya jalani. Ada banyak kabupaten yang saya jalani seluruh Indonesia ini, yang semuanya itu dalam konteks, dalam kerangka mendampingi gitu ya. Ketika ada masyarakat sedang ribut, berkonflik dengan korporasi, dengan perusahaan, saya pasti ada di situ, seluruh Indonesia gitu. Jadi memang akhirnya saya berpikir begini, ada banyak persoalan masyarakat yang saya alami sendiri membutuhkan ada power yang kemudian bisa paling tidak di sana sini gitu ya, ada power yang kemudian bisa mempengaruhi para pengambil keputusan untuk memutuskan sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat. Nah itu kenapa saya akhirnya memilih jalur politik. Jadi lompat nih gitu ya, melangkah lebih lanjut gitu ya, dari tahapan aktivis menjadi yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah itu latar belakang dan itu juga yang membuat saya tidak memilih menjadi anggota DPR loh. Pengalaman saya menjadi aktivis itu membuat saya tidak memilih jalur DPR. Karena apa? Di DPR itu ada partainya. Kita tahu betul lah sama-sama ya, ada jalur partai, ada garis partai, ada petunjuk partai. Nah, jadi menurut saya sebagai seorang aktivis murni yang sejak tahun 90-an itu sudah ada di Sumut, di Jogja, kemudian berangkat ke Jakarta, tetap ada di ruang aktivisme ini. Saya punya visi perjuangan
yang saya pikir tidak bisa diatur, tidak bisa apa istilahnya itu, bisa disetir, bisa ditentukan oleh katakanlah yang di atas saya. Kalau di struktur partai ada misalnya partai ada apa namanya istilahnya ketum gitu ya. Makanya kan Bambang Pacul pernah bilang Korea nih gitu ya kan. Kalau masih ingat ya. Iya. Nah, itu udah viral jadi nggak perlu kita sembunyi-sembunyi membincangnya Korea kata Bambang Pacul gitu misalnya. Ya saya nggak mau ada yang mengintervensi saya ketika saya mendampingi masyarakat. Di DPD itu kita tidak diintervensi siapapun karena saya tidak punya partai, saya tidak punya atasan. Apa yang menjadi perjuangan saya, apa yang menjadi visi saya, apa yang menjadi ideologi saya, bisa saya perjuangkan dengan bebas, bisa saya lakukan dengan bebas tanpa intervensi siapapun. Itu yang pertama soal kenapa saya memilih jalur DPD ini sebagai pilihan politik ya. Yang kedua betul itu. Jadi sebenarnya kalau di kalangan aktivis di Sumatera Utara mungkin nggak ada juga yang nggak kenal saya gitu, apalagi generasi tua ya. Yang generasi tahun reformasi. Saya mahasiswa itu tahun 90 ya, 94 saya sudah mulai mahasiswa. Saya pikir aktivis-aktivis tua di Sumut itu rata-rata kenal saya lah gitu. Walaupun di gereja seperti yang katakan tadi karena tidak panjang pelayanan di gereja, hampir nggak kenal mungkin orang gitu ya. Nah, jadi betul, jadi pas saya kemudian memutuskan bersama teman-teman aktivis mendorong saya untuk maju dari Sumatera Utara karena ada beberapa aktivis didorong maju di daerahnya masing-masing. Ketika saya didorong oleh teman-teman supaya maju di Sumatera Utara, saya menghubungi teman-teman aktivis generasi saya kembali tahun 90-an, mengajak mereka berdiskusi, teman-teman ini, ayo kita bergerak bersama, bisa nggak? Kalau nggak bisa saya juga nggak percaya diri. Tapi kalau teman-teman, kawan-kawan seperjuangan yang sejak tahun 90-an kita sudah berjuang bersama sampai sekarang ini jadi gerakan bersama, saya optimis, saya bilang. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat saya dalam dalam proses kontestasi ini tidak membutuhkan banyak biaya, gitu. Karena gerakan kami dari mulut ke mulut, dari jaringan ke jaringan. Kalau misalnya Bang Hojot ya, Bang Hojot dulu pas proses-proses mau pemilu dan kampanye datang ke Sumut, hampir nggak ada baliho saya, hampir nggak ada spanduk saya, hampir nggak ada. Teman-teman yang tidak mengenal saya gitu, kadang tapi tahu saya maju misalnya, ada keluarga malah sering bertanya, ini serius maju nggak? Kenapa nggak ada spanduknya dimanapun gitu? Nah, karena begini, saya bilang ke teman-teman dulu begini, ayo saya calling back semua teman-teman aktivis 90-an, saya panggil teman-teman yang terus berjuang. Saya bilang begini, ini bukan perjuangan saya, tapi perjuangan bersama. Modal kita ada nggak? Ada, aku bilang. Apa modal kita? Dengkulku 2, dengkulmu 2, dengkul si A2, dengkul si B2, dan dengkul masyarakat ini semua. Kan banyak modal kita, banyak dengkul. Dan dengkul itu yang mengantarkan saya sebagai perwakilan daerah sekarang dari Sumut. Gitu. Modal dengkul lah istilahnya. Memanfaatkan relasi yang terbangun lama puluhan tahun itu, Bang. Jadi sebagai aktivis, jadi kita pahami sekarang pendeta yang lebih banyak aktivis di lapangan ya. Betul. Kemudian kalau kita bayangkan, karena Abang kan senator itu harus mewakili kalau nggak salah 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ya. Betul. Ini kan harus dikoneksikan seluruh masyarakatnya begitu. Betul. Bagaimana Bang sampai 33 kabupaten kota itu berkoneksi membuka hubungan dengan semua relasi itu? Dalam tidak konteks mudah. Pemiluan kemarin ya. Dalam konteks terpilihnya Bang. Jadi gini ya, seperti saya katakan tadi, tapi ini perlu ini untuk pemirsa dan kawan-kawan Tapian ya. Suara Tapian. Modal sosial itu, modal sosial itu lebih berharga dibanding modal finansial. Saya tahu betul ya bagaimana kontestan lain yang main katakanlah ikut ya berkontestasi dalam pileg kemarin ya, kepala daerah kemudian yang baru-baru ini itu membutuhkan modal finansial yang tidak tanggung misalnya. Malah saya menulis itu, saya ada berita saya soal mengkritik ya vulgarnya money politik di Republik ini di sini, karena hampir semua politisi tidak membangun modal sosial. Jadi terpilih datang 5 tahun lagi yang dibawa itu ya finansial, modal finansialnya. Akhirnya ini memperparah money politik. Nah, saya
berani sekarang menyaksikan gitu ya, menjadi sebuah testimoni saya, modal sosial itu ternyata tidak kalah jauh dibanding modal finansial. Saya tidak punya modal seperti yang katakan, malah modal saya bilang kita modal dengkul ya, dengkul saya dan dengkul Anda, dengkul saya dan dengkul teman-teman, dengkul saya dan dengkul masyarakat. Nah, ketika saya mau maju kemarin 33 kabupaten kota saya punya teman kan. Saya punya teman baik teman gereja, teman pendeta, teman-teman aktivis pada umumnya di semua kabupaten kota yang dulu teman-teman saya pada masa-masa kuliah di berbagai kampus di Kota Medan sana gitu. Jadi saya calling back gitu, calling back. Saya telepon kembali, saya panggil kembali, saya hubungi kembali. Ayo kita bergerak. Ini gerakan bersama, ini perjuangan bersama. Nah, ya akhirnya 33 kabupaten saya punya jaringan. Karena Oke. calling back aktivis itu. Luar biasa, Bang. Gitu. Jadi kita garis bawahi tadi kata dari Abang, model sosial Modal itu penting. sosial. Justru itu lebih dari Modal uang finansial. besar. Betul. Berarti masih ada harapan sebagai politisi untuk jangan kecewa. Karena di tengah-tengah masyarakat kan sudah terpola bahwa memang mencalonkan calon senator termasuk, apalagi dewan, harus puluhan miliar. Betul. Jadi masih ada harapan orang-orang yang membangun model sosial berproses dari bawah. Betul. Dan itu berdampak kemudian. Betul. Ya, jadi begini ya. Yang pertama saya mau menganalisis dulu istilah atau praktek politik, praktek money politik di Indonesia ini secara sosiopolitik ya. Gini, saya pernah diskusi dengan teman-teman. Sebenarnya dengan masyarakat ketika saya keliling proses kampanye kemarin, proses pemilu kemarin, saya sambil melakukan edukasi terhadap masyarakat. Saya bilang begini, sebenarnya yang membangun, mengkonstruksi secara sosial, secara teori sosial ya, tidak ada sesuatu pun di realitas ini, di tengah masyarakat atau di tengah fenomena ini yang terjadi begitu saja, nggak ada. Semuanya berasal dari sebuah konstruksi, berasal dari sebuah proses. Saya bilang begini, juga termasuk pada kawan-kawan suara tapian. Konstruksi money politik itu sebenarnya diciptakan elit. Elit politik ini ya secara kultural menciptakan sebuah budaya atau tradisi money politik agar apa? Agar orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang punya ideologi, orang-orang yang punya komitmen mau berjuang untuk kesejahteraan bersama itu tidak berani memikirkan saja untuk maju dalam ruang kontestasi pemilu. Mereka nggak berani. Karena apa? Ada konstruksi politik karena money politik. Kalau nggak punya modal, kita nggak berani maju. Karena itu konstruksinya. Diciptakan oleh elit politik yang punya modal finansial besar. Supaya apa? Supaya mencegah orang-orang nggak punya uang tapi punya komitmen untuk negeri ini nggak berani masuk dalam gelanggang. Jadi orang ketika mau masuk dalam kontestasi pileg gitu pemilu, orang duluan mikir kita punya modal uang nggak ya? Sebanyak apa? Itu konstruksi. Nah, saya kemarin maju ingin melawan itu. Saya ingin melawan, nggak benar ini konstruksi, harus punya uang, punya modal finansial, baru berani maju. Itu kalau saya ikuti itu, artinya saya masuk dalam jebakan elit politik, supaya hanya yang punya uang lah yang bisa maju. Coba lihat sekarang, ya kan? Coba lihat sekarang. Yang hanya yang punya uang yang duduk, karena modalnya semua modal uang. Nah, saya pada masa itu, ya pada proses pemilu kemarin, target awal sebenarnya ingin bertarung dengan pemahaman itu. Soal menang kalah nomor 2 bagi saya pada saat itu. Saya ingin mengedukasi masyarakat proses ini mau membuktikan modal sosial itu lebih kuat dibanding modal uang. Dan sekaligus mau melawan mengcounter tradisi politik yang finansial ini, yang money politik ini. Nah, itu yang akhirnya membuat saya kemarin berani maju gitu ya, memutuskan dengan cara ayo kita maju. Nggak betul itu gitu, dengan membangun modal, dengan meng-calling back modal sosial yang sudah saya bangun lama, panjang ya, puluhan tahun saya menjadi aktivis di Sumatera Utara. Dan itu ketika teman-teman saya ajak berjuang bersama, semuanya siap, ayo kita berjuang bersama tanpa uang, hanya modal dengkul bersama. Jadi banyak dengkul loh.
Bayangkan hampir 700.000 dengkul yang berjuang untuk kita bersama. Gitu. Luar biasa, Pak. Gitu. Reputasi Abang sebagai aktivis dicatat dan jejak rekam Abang sebagai orang yang berrelasi dengan masyarakat, khususnya Sumatera Utara sudah terbukti. Betul. Dan Abang sudah duduk menjadi anggota senator. Nah, itu juga satu penting untuk teman-teman aktivis mungkin yang ada di luar sana, apalagi adik-adik kami aktivis. Yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi sebagai aktivis ini kan tidak jarang banyak godaan juga. Godaan sana sini termasuk godaan uang. Masyarakat itu akan memiliki penilaian terhadap kita. Kalau kita pernah tidak komit terhadap perjuangan ini, tidak konsisten terhadap perjuangan ini, nggak mungkin jadi modal sosial kita. Gitu. Jadi memang sejak awal saya yakin gitu ya, makanya masyarakat percaya ya karena mereka melihat track kita ini terus berada di jalur yang memang berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Bang, Abang sudah menjadi wakil dari Sumatera Utara. Tentu ada komunikasi dengan 4 senator yang lain. Barangkali rumah semacam perwakilan di Sumatera Utara ada berkoordinasi dengan 4 orang ini. Tapi bagaimanapun Abang sebagai perwakilan harus juga menjaga terutama modal sosial tadi. Betul. Apa yang Abang akan lakukan pada Sumatera Utara, khususnya Sumatera Utara, agar masyarakat benar-benar bisa merasakan kinerja yang Abang sudah lakukan sebelumnya, bukan setelah duduk di singgahsana berubah. Betul. Jadi memang betul ya. Yang pertama yang paling penting mungkin saya mau sampaikan tupoksi, tugas pokok fungsi gitu ya. Dan positioningnya seorang senator, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah ini. Dewan Perwakilan Daerah ini secara undang-undang ya, namanya Undang-Undang MD3 itu yang mengatur tentang kedudukan MPR, DPR dan DPD. DPR tingkatan baik RI, provinsi dan kabupaten kota dan DPD. Berbeda sedikit memang fungsi DPD dengan DPR. Karena memang DPR itu memiliki fungsi kepartaian, sementara DPD tidak, gitu ya. Jadi misalnya fungsi parlemen DPR itu ada 3 fungsi parlemen dari DPR, baik di tingkat kabupaten, kota, RI gitu ya, pusat. Minimal kan di 3 fungsi itu berfungsi dalam konteks legislasi, pembuatan undang-undang, berfungsi dalam konteks budgeting, penganggaran, dan berfungsi sebagai pengawasan, gitu. Nah, dalam Undang-Undang MD3 memang ya belum katakanlah seideal mandat atau amanat reformasi untuk menciptakan demokrasi 2 kamar. Jadi kan DPD ini ada kan karena reformasi ya. Reformasi, sebelum reformasi kita tahu pada saat itu kekuasaan hanya terpusat di Jakarta saja gitu ya. Terkonsentrasi di pusat saja, itu satu. Kemudian kekuasaan itu ada di tangan 1-2 lembaga saja. Di parlemen hanya ada di DPR, di pemerintahan hanya ada kepresidenan. Gitu. Tapi pasca reformasi kan tuntutan kita jelas ya. Tuntutan reformasi itu adalah kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di 1-2 lembaga. Dia harus menjadi didesentralisasi, kekuasaan ada juga di daerah. Itu kenapa kemudian kita munculkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kekuasaan itu dibagi di pusat dan di daerah, kan gitu. Kemudian juga di parlemen. Parlemen itu siapa yang ngawasi DPR dalam kinerjanya, dalam fungsi legislasi, kemudian dalam fungsi budgeting dan dalam fungsi pengawasan, nggak ada. Maka reformasi pada saat itu mengamanatkan harus ada saling mengawasi. Maka demokrasi kita pasca reformasi menganut demokrasi 2 kamar, bikameral. Ada kamar parlemen untuk DPR, ada kamar parlemen untuk DPD yang daerah. Nah, kalau amanat reformasi, kedua ini harus seimbang kekuatannya. Cuma kan kita tahu, sementara ini selama undang-undangnya belum direvisi, pengambil keputusan teman-teman kamar sebelah, katakanlah begitu, maka mereka buat undang-undang tidak imbang ini gitu. Jadi secara keseimbangan memang fungsi-fungsi 2 kamar itu belum ideal. Itu kenapa misalnya DPD minimal memiliki 2 fungsi gitu ya. 1 dari 3 fungsi parlemen itu
gitu ya. Jadi ini harus jadi perjuangan bersama juga ini ke depan bersama rakyat supaya fungsi check and balancing, keseimbangan di parlemen itu juga muncul, tidak di tangan satu lembaga saja gitu. Jadi bisa saling mengawasi gitu. Jadi fungsi parlemennya DPD kan, kalau DPR tadi ada 3, maka di DPD itu ada 2. Fungsi legislasi itu perencanaan terhadap pembentukan undang-undang yang terkait dengan daerah. Jadi misalnya undang-undang otonomi daerah, undang-undang tentang tata kelola sumber daya di daerah dan lain-lain gitu ya. Yang terkait legislasi yang terkait dengan daerah itu ada di DPD. Kemudian fungsi pengawasan. Nah, kalau fungsi pengawasan ini kita cenderung lebih kuat sebenarnya karena kita bisa mengawasi satu dapil kita satu provinsi. Kalau DPR kan per dapil tuh, satu provinsi bisa bagi 3, 4 dapil, kita satu provinsi. Jadi kita bisa mengawasi mulai dari pemerintahan kabupaten, kota, provinsi. Jadi, nah berdasarkan undang-undang itu, fungsi dari DPD itu sebenarnya secara di daerah dia berfungsi sebagai katakanlah perpanjangan atau pembawa aspirasi atau yang memperjuangkan kepentingan di daerah untuk ke pusat. Misalnya gitu. Kita di Sumatera Utara, kita butuh nih supaya ada kebijakan nasional dari pusat terkait dengan pembagian hasil perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di daerah itu lebih tinggi ke daerah. Itu misalnya. Atau kepentingan daerah lain apa? Misalnya kepentingan daerah lain harus ada dong gitu. Satu kebijakan yang bisa dipakai oleh daerah sehingga bisa menambah kesejahteraan daerah. Nah, aspirasi daerah kita menjadi fasilitator dan mediator gitulah ya. Menjadi pembawa ya aspirasi-aspirasi kepentingan daerah ke pusat. Sebaliknya dari pusat kita menjadi perpanjangan tangan pusat ke daerah. Untuk melakukan pengawasan pemerintahan daerah sesuai tidak dengan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pusat. Nah, jadi disitulah posisi dari seorang senator, seorang DPD. Nah, kalau kemudian ditanya, kemudian apa tujuannya sebagai seorang anggota DPD yang berjuang kemarin menjadi anggota DPD, kemudian sekarang sudah duduk gitu. Jadi DPD untuk daerah tentu Sumatera Utara secara khusus ya. Tentu saya juga maju kemarin punya visi ya. Saya punya visi, ideologi saya misalnya selalu pro rakyat, pro HAM, pro demokrasi. Itu ideologi yang saya anut sejak dulu sebagai aktivis. Visi saya tentu seperti hashtag saya. Di Sumatera Utara itu ketika saya maju, saya punya hashtag kemarin. Apa itu? Hashtag itu hasil dari pengalaman panjang saya melakukan advokasi tengah masyarakat. Hashtagnya tidak seorang pun boleh diabaikan. Semua penting. Tidak seorang pun boleh diabaikan. Jangankan komunitas, seorang pun tidak boleh diabaikan. Jadi karena apa? Karena setiap orang sebagai individu ya, jangankan sebagai komunitas yang banyak, satu orang pun itu adalah warga negara. Warga negara satu orang pun dia itu memiliki hak konstitusional kewargaan. Maka semuanya itu harus direalisasikan hak kewargaannya gitu. Jadi ini yang pertama. Jadi saya ingin dengan hashtag itu berjuang sehingga tidak seorang pun apapun bentuknya tidak terjadi pengabaian dari kebijakan-kebijakan yang ada. Tidak terjadi diskriminasi atas kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Itu misalnya. Atau misalnya kemarin saya bersuara keras itu tentang bagaimana rancangan undang-undang masyarakat hukum adat supaya masuk ke prolegnas. Puji Tuhan, perjuangan kita berhasil, dia masuk ke prolegnas. Program legislasi nasional prioritas 2025. Nah, saya akan berjuang terus bersama kawan-kawan, tentu dengan masyarakat sipil lain, agar ini dibahas sehingga muncullah nanti undang-undang masyarakat hukum adat. Tujuannya kan tentu saja untuk kepentingan masyarakat hukum adat, sehingga ada payung hukum yang melindungi masyarakat hukum adat di Sumatera Utara misalnya, ketika mereka mau mempertahankan hak-hak keadatannya, hak-hak wilayahnya, gitu. Ini kan tidak. Tanpa adanya undang-undang itu, coba lihat, banyak sekali masyarakat adat yang dikriminalisasi, dirampas tanahnya dan lain-lain. Itu dia misalnya. Ada banyak kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan lain yang harus diperjuangkan memang ke depan.
Bang, kalau saya garis bawahi tadi apa yang Abang sebutkan, tugas dari anggota senator itu dia menjadi fasilitator dan mediator, Betul. membawa aspirasi masyarakat di daerah itu Pusat, betul. ke pusat. Hubungannya sebagai tugas Abang, mengawal misalnya undang-undang otonomi daerah ini kan asik ini bicarakan. Ya, ya. Otonomi daerah ini untuk bisa masyarakat di daerah itu kan sejahtera. Betul. Salah satu cara untuk mensejahterakan kan kita tahu kebijakan politiknya kan dimekarkan. Kami dengar kemarin di Sumatera Utara sendiri, Kabupaten Simalungun memang masyarakatnya besar, wilayahnya juga besar, mau dimekarkan jadi 2 kabupaten. Tapi jauh sebelumnya kan ada satu aspirasi masyarakat khususnya kawasan Danau Toba Tapanuli sudah puluhan tahun berjuang untuk Provinsi Tapanuli. Kaitannya dengan itu Bang, sebenarnya kenapa misalnya kalau kita bayangkan dari jumlah penduduk di Papua itu dimekarkan tambah 4 lagi. Iya, iya, iya. Masyarakatnya justru tidak suka itu dimekarkan begitu. Tapi masyarakat Sumatera Utara yang sudah lama meminta, sudah banyak perasaan-perasaan yang dikorbankan gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kok begitu? Kok dipolitisasi misalnya yang tidak meminta tapi dimekarkan, dipaksakan begitu. Tapi yang meminta tidak pernah diberi gitu. Apa kira-kira sebagai perwakilan Sumatera Utara? Ya, jadi gini ya. Yang pertama memang sejak pemerintahan SBY ada keluar kebijakan dari Presiden untuk memoratorium pemekaran daerah, pembentukan daerah otonomi baru (DOB), daerah otonomi baru. Jadi sejak pemerintahan SBY itu keluar moratorium itu, kemudian dilanjutkanlah penghentian moratorium ini penghentian ya, dilanjutkanlah kebijakan penghentian ya moratorium pemekaran daerah otonomi baru ini di zaman di era Presiden Jokowi 2 periode. Itu kenapa yang pertama tidak ada pemekaran sejak era SBY di periode kedua sampai ke Presiden Jokowi di periode 2 periode. Nah, sebelum saya lanjutkan, berbeda dengan Papua memang. Papua ini kan mereka memiliki undang-undang yang khusus, lex spesialis gitu ya. Ada kespesialan, kekhususan karena otonomi khususnya. Jadi undang-undang di otonomi khusus itu di dalamnya memang mereka memang memungkinkan untuk dimekarkan, akhirnya dimekarkan. Soal diterima ditolak itu dinamika yang terjadi dalam sosiopolitiknya Papua. Tapi secara undang-undang karena otonomi khusus mereka akhirnya bisa dimekarkan. Nah, yang lain itu di luar otonomi khusus itu ikut dalam moratorium ini, dalam kebijakan moratorium. Moratorium itu penghentian sementara pemekaran daerah. Itu kenapa kemarin itu beberapa hari yang lalu, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, saya melakukan rapat dengan Mendagri dan Wakil Mendagri ya, Pak Tito Karnavian dan Mas Bima Arya sebagai Wamen ya, Wakil Menteri Dalam Negeri. Di situ akhirnya terlihat sejak era pemerintahan SBY sampai 2 periode Jokowi yang menghentikan pemekaran daerah otonomi baru yang memoratorium ini, itu sekarang ya tercatat itu ada 329 daerah yang meminta ya, 329 daerah yang meminta untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Nah, karena moratorium itu akhirnya belum bisa karena kebijakannya belum dicabut. Nah, karena itu kemarin saya keras itu menyampaikan agar moratorium pemekaran daerah ini segera dicabut. Sehingga begitu dicabut maka ada peluang bagi daerah-daerah otonomi baru untuk diputuskan dan ditetapkan menjadi daerah otonomi baru, apakah tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat kota. Nah, termasuk Protap. Protap itu provinsi Tapanuli. Di Sumatera Utara itu ada 3, kalau saya nggak salah ingat 3 termasuk ya calon provinsi, calon daerah otonomi baru di tingkat provinsi. Ada Protap Provinsi Tapanuli yang mendaftar ya sudah ya sejak puluhan tahun lalu, tapi dihentikan pembahasannya karena moratorium ini. Ada Provinsi Nias, kemudian ada Provinsi Mandailing Natal, itu di Tapsel, daerah Tapsel sekarang, gitulah ya. Jadi itu mungkin yang menghentikan itu. Nah, itu kenapa kita meminta supaya dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan undang-undang tentu ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi daerah persiapan otonomi baru.
Ya, persiapan daerah otonomi baru itu ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kemampuan fiskal daerah, gitulah ya, kemampuan daerah, kemudian dilihat APBD daerah, kemudian dilihat infrastruktur daerah, apakah sudah memadai infrastrukturnya apa tidak, kemudian dilihat juga misalnya sumber daya manusianya di daerah, selain sumber daya alam, ya, daerah yang akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Kemudian dilihat juga persyaratan yang lain juga yang terkait dengan pusat, ada juga persyaratan dengan kesiapan keuangan pusat. Ya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang harus dipenuhi oleh daerah otonomi baru ini. Nah, tapi saya mengatakan pada saat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri itu begini, ada banyak sumber daya, ya, ada banyak sumber daya daerah itu yang dalam tata kelolanya akibat undang-undang tertentu seperti undang-undang minerba, seperti undang-undang cipta kerja, ya, sumber daya kekayaan daerah itu, ya, sumber daya alamnya akhirnya tidak dipakai oleh daerah. Kenapa? Karena dua undang-undang itu semuanya ditarik ke pusat, ini sumber daya alam ini. Jadi penghasilan dari sumber daya alam ini akhirnya pembagian hasil daerah akibat dua undang-undang ini akhirnya lebih besar dibawa ke pusat dibanding tinggal ke daerah. Nah, saya bilang begini, kalau kita lakukan revisi terhadap undang-undang minerba, kita lakukan revisi terhadap undang-undang cipta kerja terkait kewenangan daerah, maka jangan khawatir, kemampuan fiskal untuk membiayai daerah itu masing-masing, ya, kemampuan fiskal dari daerah itu untuk membiayai dirinya sebagai daerah otonomi baru pasti bisa dicapai. Kalau pemerintah mau dong dalam otonomi daerah ini betul-betul membagi kewenangan itu ke daerah, jangan semua ditarik ke pusat. Jadi saya sebutkan jangan jadi otonomi setengah hati, otonomi daerah setengah hati. Kalau cuma dijadikan provinsi, dijadikan kabupaten baru, tapi nggak ada wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya, gitu. Jadi saya pikir itu yang penting. Jadi untuk untuk teman-teman lah ya, teman-teman panitia provinsi Tapanuli misalnya gitu ya. Karena kan saya juga mendengar ini, nggak cuma satu panitianya nih, sampai yang benar ini, ada banyak ini panitia-panitia muncul, semuanya mengklaim kami panitia aslinya nih ke pusat. Kemudian datanglah kelompok lain, kami ini yang panitianya, pemekaran daerah. Ada kelompok lain, kami yang panitianya. Terus pemerintah akhirnya, belum lagi kita bicara persyaratan lain tadi itu, masih bicara soal siapa ini yang sah, siapa ini yang mana ini, gitu. Sudah akhirnya menimbulkan polemik ya. Dan akhirnya pemerintah menyingkirkan. Kita masuk dalam polemik lokal, jadi tambah ribet nih. Belum lagi kita tanya persyaratannya, gitu ya kan akhirnya. Nah, saya pikir perlu misalnya Provinsi Tapanuli itu mau kita mekarkan jadi daerah otonomi baru, kita konsolidasi dong. Gitu, kita konsolidasi satu suara, satu perjuangan, satu arah sehingga perjuangan kita menjadi perjuangan yang strategis ke depan. Itu penting itu. Gitu. Asal udah kita marbadai. Nah, itu dia. Bang, saya akan bertanya poin toleransi di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan terkenal sebenarnya masyarakat yang toleran. Betul. Ada kota yang sangat terkenal, misalnya Pematang, Siantar, Sibolga itu dikenal kota yang sangat toleran. Budayanya sudah menunjukkan itu, masyarakat di sana sudah menunjukkan itu. Sebelum saya bertanya lebih dalam, saya akan melatari pertanyaan saya begini, Bang. Di Sumatera Utara itu selalu orang bilang penduduk yang paling banyak itu adalah Jawa. Ini nanti tolong dikoreksi kalau salah. Tapi yang kami dapat data, sebenarnya 8 atau 9 suku yang utama di Sumatera Utara itu masyarakat Batak kok yang paling besar, 44%. Karena Batak itu kan ada disebut puak, 6 puak atau 6 etnis. Tapi memang Toba itu 22% dari 44% itu. Lalu nanti Jawa 30%. Lalu ada suku Melayu yang asli di Kota Medan, lalu Nias nanti, lalu suku-suku lain juga ada. Pertanyaannya sebenarnya karena di masyarakat Sumatera Utara yang dulu kita kenal toleran itu, mulai sekarang dari suku juga sudah mulai agak gesek-gesekan nih. Batak itu sudah banyak misalnya mengklaim kami bukan Batak begitu. Jadi ini kan sebenarnya tugas-tugas yang penting juga senator tahu
termasuk nih soal agama, kita mulai harus menggelorakan semangat toleransi dari suku dan Betul. agama. Apa pendapat Abang? Iya, jadi begini, yang pertama kalau kita membaca data BPS Ya. provinsi ya, memang di situ ya, dan ini harus kita minta untuk diupdate lah ya, Ya. diupdate secara real gitu Ya. ya. Karena kita tahu politik kependudukan ini terkait dengan politik anggaran itu Ya. bukan hal yang tabu untuk dibicarakan gitulah ya. Jadi klaim-klaiman ini juga sering ini supaya apa? Politik anggarannya nih, Ya. gitu. Karena politik anggaran Indonesia kan masih menganut sistem proporsional sebagian itu, gitu. Jadi memang di data BPS disebutkan memang begitu. Nah itu kita dorong harus ya, disebutkan memang. Jadi harus kita dorong itu. Itu yang pertama supaya di update lah data BPS itu apa betul gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua begini juga. Jadi mudah-mudahan ya di era pemerintahan yang baru ini ke belakang politisi agama itu tidak lagi menjadi alat politik kekuasaan gitulah ya. Kita tahu di 10 tahun terakhir kan politisasi agama kencang nih, politik identitas berbasis agama, berbasis suku, etnik ini kita betul-betul lihat secara vulgar menjadi alat politik untuk meraih kekuasaan. Orang mempolitisasi agama untuk mencapai kekuasaan. Itu ada mulai di tingkat pilkada, baik kabupaten, kota, provinsi, sampai di tingkat pemilu dulu 10 tahun terakhir ya, 2 periode terakhir sebelum yang pemilu terakhir ini. Kita tahu itu gitu ya. Bagaimana agama, etnik, suku itu dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan. Nah, itulah dulu ya yang 10 tahun terakhir ini saya katakan yang akhirnya memicu sehingga sentimen keagamaan itu hidup dan berkembang subur di daerah-daerah. Dulu kita lihat satu daerah itu semuanya bisa hidup damai berdampingan, sekarang tidak gitu ya. Itu 10 tahun terakhir karena tren politik kekuasaan pada saat itu ya. Tren politik meraih kekuasaan dalam proses pemilu kita di berbagai level itu memang memanfaatkan itu dulu. Dan saya pikir masa itu sudah berakhir. Kita lihat buktinya misalnya di pemilu terakhir, baik pemilu presiden, ya, pemilu legislatif DPR dan DPD, kemudian pilkada, itu tidak begitu subur lagi, ya, alat politik identitas itu dipakai. Saya pikir ini harus menjadi menjadi semangat kita bersama supaya sudah kita tinggalkan itu, kita akan memasuki fase di mana toleransi itu harus kita bangun karena begini ya. Bangsa ini dibangun di atas keragamannya. Tidak ada satu suku pun di negeri ini, tidak ada satu agama pun di republik ini yang lebih sah dibanding yang lain. Tidak. Republik ini didirikan di atas keragaman dengan hak kewargaan yang sama. Gitu. Jadi apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun suku dan etniknya, itu memiliki hak yang sama, kontribusi yang sama mendirikan republik ini dan memiliki hak yang sama di republik ini sebagai warga. Itu disebut dengan hak kewargaan. Karena itu memang perlu sekali kita membangun dan menggairahkan serta menghidupkan kembali semangat toleransi ini, semangat kebersamaan ini, semangat perdamaian ini, yang lintas suku, lintas agama, lintas etnik dan lain-lain. Tentu itu tugas kita, apalagi Sumatera Utara. Ini kan bisa disebut juga miniatur Indonesia gitulah ya. Nah, kalau itu tidak bisa kita capai, maka akan selalu ada clash antar kelompok berbasis identitas ini, dan itu akan dimanfaatkan secara politik oleh yang lain. Nah, itu kenapa saya kan banyak panjang pengalaman saya itu di gerakan KBB, kebebasan beragama berkeyakinan, kebebasan hak asasi manusia ya, di gerakan hak asasi manusia. Jadi bagi saya perjuangan kewargaan, perjuangan demokrasi, perjuangan hak asasi manusia itu lintas suku, lintas agama, lintas batas. Semuanya harus, tidak seorang pun boleh diabaikan, tidak boleh terabaikan satu orang pun. Kita nggak boleh lihat latar belakangnya sebagai warga negara. Semuanya harus mendapatkan hak konstitusional kewargaannya. Itu harus kita lakukan di Sumatera Utara. Nah, dan itu harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ada perda-perda memang, peraturan daerah yang memang diinisiasi, diproduksi
untuk membangun keharmonisan ini, menjamin hak kewargaan ini ada terrealisasi. Menjamin hak kewargaan itu kan juga kesejahteraan ya, termasuk itu ya, menjamin itu. Jadi harus ada perda-perda yang memang dibentuk, diinisiasi, diproduksi yang betul-betul sebuah legislasi untuk menjamin, melindungi dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Itu secara khusus gitu. November lalu kita berpesta demokrasi memilih kepala daerah dari Betul, kabupaten, kota, dan provinsi. Betul. Dan di Februari nanti akan dilantik pimpinan daerah terkhusus di Sumatera Utara. Ya. Gubernurnya akan dipimpin anak muda, anak muda lah. Ya. Saya sebutkan dari usia mungkin masih di bawah kita. Ya pasti di bawah kita. Apa ya kira-kira ekspektasi Abang sebagai senator untuk pimpinan muda di Sumatera Utara ke depan? Ya, saya pikir gini ya. Yang pertama kita apresiasi dulu ya proses pilkada di seluruh Indonesia ya, termasuk di Sumatera Utara bisa berjalan baik lah ya, katakanlah begitu. Walaupun kemarin di beberapa media itu, bahkan di ruang paripurna, ruang pleno di DPD itu, saya tetap melakukan kritik terhadap proses pilkada kemarin. Masih banyak catatan di mana tingkat pemilih yang rendah ya, ada yang enggak yang di bawah 50% malah gitu ya. Kemudian bagaimana vulgarnya money politik dan lain-lain, dan catatan-catatan itu tentu harus kita selalu sampaikan agar semakin lama semakin baik proses pemilu kita, termasuk proses pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya siapapun pemimpinnya sebenarnya dia harus kita uji gitu ya, kita uji setelah dia memimpin nanti apa yang dikeluarkan sebagai kebijakan-kebijakan gitu. Yang pertama, kebijakan-kebijakan itu betul-betul seperti saya sampaikan yang beyond ya, lintas batas, lintas suku, lintas kedaerahan dan lain-lain. Karena sebagai pemimpin atau kepala daerah di tingkatannya masing-masing kan tidak hanya satu kelompok yang ada gitu. Jadi semuanya itu memang harus diakomodir melalui kebijakan sehingga semuanya mendapatkan hak kewargaannya. Itu yang kedua. Nah, ketiga terkait dengan pemimpin-pemimpin muda, saya pikir sudah tidak ada yang salah dengan itu. Sudah waktunya juga gitu ya. Dinamika global ya, juga paradigma dari era ke era kan terus berubah gitu ya. Dan di akhir-akhir ini paradigma itu sangat cepat ya. Ada Gen Z, Gen milenial dan segala macam sekarang sudah bermunculan. Saya pikir